למאמץ הגדול שאתם עושים, להצלחות הגדולות שהבאתם, الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. Dalam beberapa waktu terakhir, Israel secara terbuka menyatakan pengakuannya terhadap sebuah entitas politik bernama Somaliland. Pengumuman ini menarik perhatian dunia karena Israel menjadi negara pertama dan hingga kini satu-satunya yang mengambil langkah tersebut. Keputusan ini pun langsung memicu tanda tanya besar, sebab rekam jejak Israel menunjukkan bahwa setiap langkah diplomatiknya hampir selalu dilandasi kepentingan strategis, bukan sekadar empati dan solidaritas. בממשלות ישראל, להחזירו, כמובן תוך כדי ייסורים קשים. Kecurigaan itu bukanlah isapan jempol. Setelah ditelaah lebih dalam, terlihat jelas bahwa pengakuan terhadap Somaliland bukanlah keputusan spontan. Ada perhitungan, ada agenda, dan ada tujuan tersembunyi yang ingin dicapai Israel lewat langkah ini. Maka pertanyaan utamanya pun mengemuka, apa sebenarnya kepentingan Israel di balik pengakuan terhadap Somaliland? כי היום הגישה היא נורא פשוטה. אין דבר כזה, חייל מילואים ומפקד מילואים הוא יחידה. Namun sebelum membedah motif Israel lebih jauh, ada baiknya kita mundur sejenak untuk memahami Somaliland itu sendiri. Apa statusnya, di mana posisinya, dan bagaimana sejarah kemunculannya, sebab bisa dipastikan tidak sedikit yang masih asing dengan wilayah ini. Somaliland sejatinya adalah wilayah yang sejak 1991 mendeklarasikan pemisahan diri dari Somalia. Secara geografis, wilayah ini terletak di sepanjang pantai selatan Teluk Aden. Di sisi barat laut berbatasan langsung dengan Djibouti. Di bagian selatan dan barat berbatasan dengan Ethiopia, sementara di timur bersinggungan dengan Somalia. Wilayah yang diklaim Somaliland mencakup area sekitar 176.120 km persegi dan dihuni oleh kurang lebih 6,2 juta penduduk. Meski belum diakui secara luas oleh komunitas internasional, Somaliland telah lama beroperasi layaknya sebuah negara. Memiliki mata uang sendiri, bendera nasional, paspor, serta lembaga parlemen. Keinginan Somaliland untuk berpisah dari Somalia tidak muncul begitu saja. Akar masalahnya tertanam dalam sejarah panjang yang penuh luka. Negara Somalia terbentuk dari penyatuan dua wilayah kolonial yang berbeda latar belakang. Bagian utara yakni Somaliland merupakan bekas protektorat Inggris, sementara wilayah selatan berada di bawah kekuasaan Italia. Keduanya sama-sama memperoleh kemerdekaan pada tahun 1960 dan sepakat bersatu untuk membentuk Republik Somalia. Namun sejak awal persatuan itu berlangsung, ketegangan sudah terasa. Somaliland sebagai wilayah utara merasa terpinggirkan baik dalam distribusi kekuasaan politik maupun dalam pembagian sumber daya ekonomi. Which had continued another 40 years, finally ended in victory. Titik balik konflik terjadi pada tahun 1969 saat Mohamed Siad Barre mengambil alih kekuasaan dan memimpin Somalia dengan tangan besi. Di bawah pemerintahannya, kebijakan diskriminatif mulai dijalankan dari pusat kekuasaan di Mogadishu, terutama terhadap klan-klan di wilayah utara, dengan klan Ishaq sebagai sasaran utama. Situasi ini pun terus memburuk. Memasuki akhir dekade 1980-an, militer Somalia melancarkan serangan udara ke Hargeisa, ibu kota Somaliland, hingga kota itu nyaris dilenyapkan. Ribuan warga sipil kehilangan nyawa dalam tragedi yang kemudian dikenal luas sebagai genosida Ishaq. Up to the Ethiopian regime to settle their problems politically or as they like. Tekanan dan kekerasan tersebut mendorong masyarakat Somaliland membentuk perlawanan bersenjata. Lahirlah Somali National Movement atau SNM sebagai kekuatan utama untuk menentang rezim Barre. Dengan dukungan dari sejumlah negara luar seperti Ethiopia, Libya, dan Yaman, serta di tengah pecahnya perang saudara di Somalia, kekuasaan Siad Barre akhirnya runtuh pada tahun 1991. Di momen inilah,
Somaliland mengambil keputusan besar, mendeklarasikan kemerdekaan dan secara sepihak memisahkan diri dari Somalia. Namun deklarasi kemerdekaan saja tidak serta-merta menjadikan Somaliland sebuah negara yang diakui dunia. Tanpa legitimasi internasional, statusnya tetap berada di wilayah abu-abu, berdaulat secara de facto tetapi tidak secara hukum global. Sebab sebuah negara bukan hanya soal wilayah, penduduk, ataupun simbol kenegaraan. Pengakuan diplomatik dibutuhkan agar sebuah entitas bisa menjalin kerjasama, mulai dari pertahanan, ekonomi, hingga pembangunan. Karena itulah sejak 1991, Somaliland terus berupaya mencari pengakuan dari negara-negara lain agar posisinya diakui secara resmi. Today is a historic and golden day for all Somaliland people. The people vote for anyone. Setelah puluhan tahun menunggu tanpa kepastian, Israel akhirnya muncul sebagai pihak yang bersedia memberi pengakuan. Bagi Somaliland, momen itu terasa seperti sebuah terobosan besar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tokoh yang selama ini menolak keras kemerdekaan Palestina, secara mengejutkan menghubungi Presiden Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi. Dalam komunikasi itu, Netanyahu menyampaikan bahwa Israel resmi mengakui Somaliland sebagai sebuah negara. Langkah ini pun tidak berhenti di situ. Presiden Abdirahman juga diundang ke Israel untuk membahas kerjasama strategis, mulai dari sektor ekonomi, pertanian, hingga pembangunan sosial, dan bidang lainnya. לא רק לחבר את הפריפריה למרכז והמרכז לפריפריה, לחבר את המרכז למרכז. Namun pada praktiknya, pengakuan Israel beserta tawaran kerjasama yang terlihat menggiurkan itu jelaslah bukan hadiah tanpa syarat. Beredar kuat dugaan bahwa ada konsekuensi yang harus diterima Somaliland sebagai imbalan atas semua fasilitas tersebut. Jika merujuk pada pernyataan Benjamin Netanyahu, langkah ini diklaim sebagai bagian dari perluasan jejaring kemitraan Israel yang disebut terinspirasi oleh kesepakatan Abraham. Sebuah inisiatif yang sejak 2020 membuka hubungan diplomatik dan ekonomi antara Israel dengan sejumlah negara Arab serta negara berpenduduk mayoritas Muslim. אתמול בהנחיה שלי ושל שר הביטחון ישראל כץ, צה"ל חיסל את הארכי מחבל. Meski begitu, kenyataannya, situasi ini jauh lebih kompleks daripada sekadar narasi kerjasama damai. Sejumlah analis kawasan menilai pendekatan Israel terhadap Somaliland syarat dengan kepentingan strategis. Dengan kehadiran di wilayah yang lebih dekat ke Laut Merah, Israel berpotensi memperluas jangkauan operasinya, baik dalam konteks militer maupun aktivitas intelijen. Fokus utama dari langkah ini disebut mengarah ke kelompok Houthi di Yaman, sebuah milisi yang selama ini diketahui mendapat dukungan kuat dari Iran. Dalam skenario jangka panjang, tidak menutup kemungkinan Israel akan memanfaatkan Somaliland sebagai lokasi pembangunan pangkalan militer. Dan dari sana Israel bisa melakukan pengintaian intensif atau bahkan melancarkan serangan cepat ke target Houthi di Yaman yang hanya terpisah oleh Teluk Aden. Sebagai imbalannya, Israel menawarkan jaminan keamanan bagi Somaliland melalui kehadiran militernya dengan dalih melindungi wilayah tersebut dari ancaman Somalia maupun potensi tekanan dari negara-negara tetangga. Jika skema ini benar-benar terwujud, Somaliland beresiko mengikuti jejak negara tetangganya Djibouti. Letak Djibouti yang strategis di Selat Bab el-Mandeb, jalur sempit yang menghubungkan Teluk Aden dan Laut Merah, sekaligus mengontrol akses menuju terusan Suez, menjadikannya magnet bagi kekuatan militer asing. Akibatnya, Djibouti kini dipenuhi pangkalan militer dari berbagai negara dengan kepentingan masing-masing, mulai dari Amerika Serikat, Italia, Jepang, hingga Tiongkok. Wilayah ini memang memiliki posisi yang sangat menentukan karena berada di jalur terusan Suez, salah satu urat nadi perdagangan laut paling vital di dunia. Siapapun yang punya pengaruh di kawasan ini otomatis memegang kendali besar atas arus logistik global. Itulah sebabnya banyak negara termasuk Israel berlomba-lomba menancapkan pengaruhnya di sana. Kita masih ingat bagaimana kelompok Houthi di Yaman memanfaatkan jalur ini sebagai alat tekanan bukan hanya terhadap Israel, tetapi juga terhadap negara-negara mitranya demi menghentikan perang di Gaza.
זו משימה שיכולה להתפתח כל רגע, אבל אנחנו סומכים עליכם. ואנחנו מאוד... Sejak 19 November 2023, Houthi mulai secara terbuka menyerang kapal-kapal yang memiliki keterkaitan dengan Israel saat melintasi Laut Merah. Hingga Februari, jumlah kapal yang menjadi sasaran tercatat mendekati 40 unit. Dampaknya segera terasa ke seluruh dunia. Perusahaan pelayaran internasional yang sebelumnya bergantung pada rute Laut Merah dan terusan Suez terpaksa mengubah jalur mereka. Memutar jauh melalui Tanjung Harapan di sekitar semenanjung Cape, Afrika Selatan, sebuah rute yang jauh lebih panjang dan memakan waktu lebih lama. Akibatnya tidak bisa dianggap sepele dalam periode November hingga Desember 2023 saja. Serangan Houthi di Laut Merah tercatat menurunkan perdagangan global sekitar 1,3%. Situasi semakin memburuk memasuki Maret 2024. Lebih dari 2.000 kapal memilih meninggalkan jalur Laut Merah dan mencari rute alternatif. Sejak serangan pertama pada November tahun sebelumnya, perubahan ini berdampak langsung pada meningkatnya biaya pengiriman serta melonjaknya durasi pelayaran. Namun di tengah kekacauan Laut Merah dan kebuntuan negara-negara besar menghadapi blokade Houthi, muncul satu kejadian yang mencuri perhatian. Indonesia tiba-tiba menjadi sorotan saat banyak kapal dicegat bahkan diserang. Kapal berbendera Indonesia bernama Gamsunoro milik Pertamina International Shipping justru mampu melintasi perairan tersebut tanpa gangguan apapun. Fenomena ini begitu mencolok hingga media-media Amerika Serikat pun ikut menyorotinya. Saat Houthi memberlakukan blokade di Laut Merah, hampir tidak ada negara yang bisa bersikap santai. Banyak pihak akhirnya memilih menahan diri, bukan tanpa sebab. Kelompok militer yang berbasis di Yaman ini terbukti memiliki kemampuan operasional yang serius untuk mengendalikan jalur laut strategis tersebut. Meski kerap disebut hanya sebagai milisi, kekuatan tempur Houthi jauh dari kata sederhana, baik dari sisi pelatihan pasukan maupun persenjataan yang mereka gunakan. Di perairan Laut Merah, Houthi berulang kali menunjukkan kapasitas serangnya. Kapal-kapal asing menjadi target berbagai jenis senjata, mulai dari rudal balistik anti kapal, rudal jelajah, hingga varian rudal balistik lainnya. Ancaman ini semakin kompleks, dengan kehadiran drone udara dan drone laut yang membuat pola serangan Houthi sulit diprediksi dan menyulitkan sistem pertahanan kapal-kapal yang melintas di kawasan tersebut. Kekuatan ini seringkali diremehkan, namun fakta di lapangan berbicara sebaliknya. Houthi bahkan pernah memaksa kapal induk kebanggaan Amerika Serikat untuk mundur dari Laut Merah. Pada hari Jumat 27 Desember 2024, kapal induk USS Harry S. Truman dilaporkan bergerak ke arah utara menuju terusan Suez, Mesir setelah menghadapi serangan drone Houthi yang sangat intens. Sejumlah sumber menyebutkan kapal tersebut mengalami kerusakan yang tidak ringan, sehingga harus menarik diri dari perairan itu.